Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, saya mendengar sudah 2 kali pertemuan Dhamma yang sering disebut dengan Dhamma kelas atau kelas Dhamma. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Dengan demikian masih ada 1 pertemuan lagi dalam masa wasa. Masa wasa adalah 3 bulan, masa 3 bulan yang dimulai pada sehari setelah bulan purnama di bulan Juli sampai dengan bulan purnama di bulan Oktober. Dalam waktu 3 bulan itu, para biku diwajibkan untuk banyak berdiam. Bukan berarti tidak boleh bepergian. Boleh bepergian untuk kepentingan yang penting sekali, dan tidak boleh lebih dari 7 hari. Sebelum 7 hari harus kembali ke tempat di mana para biku sudah sepakat untuk menjalani masa wasa. Pada tahun ini di Mendut ada 3 biku yang berwasa, dan di Wihara Widyaloka Bante Jotidamo berwasa. Satu bulan setelah kami menjalani atau memasuki masa wasa, sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu, kami para biku di Mendut dan juga di Jogja, kalau ada yang berwasa di Jogja, menggunakan kesempatan wasa yang tidak banyak bepergian ini untuk mengajar Dhamma. Dan forum ini terbuka untuk semua yang ingin hadir, mendengarkan, menambah pengertian, menambah pengetahuan. Tidak hanya untuk umat Buddha, dan yang hadir juga tidak perlu khawatir untuk dihitung sebagai umat Buddha. Demikian juga ibu, bapak, dan saudara juga tidak usah mengambil semua yang disampaikan oleh pembicara. Ibu, bapak, dan saudara boleh mengambil sebagian yang ibu, bapak, dan saudara bisa menangkap dan mengerti dengan baik. Apakah boleh Bante tidak menerima semuanya? Oh ya, boleh. Itu juga hak asasi manusia. Kalau menolak semua boleh juga, tetapi sayang, di antara urean 1 jam atau 1 jam lebih, tentu ada kalimat-kalimat yang ada manfaatnya untuk ibu, bapak, dan saudara. Ajaran Guru Agung Buddha Gotama sering disebut dengan Dhamma.
Yang dalam bahasa Sanskerta, Dhamma itu adalah Dharma. Dan kata Dharma ini sudah tidak asing bagi kita di Indonesia. Meskipun dengan arti yang agak berbeda. Dharma dalam bahasa Indonesia dengan Dharma dalam bahasa Sanskerta, yang dalam bahasa Pali disebut Dhamma, tidaklah sama, tidak persis sama. Tetapi Dhamma atau Dharma itu sebenarnya bukan ciptaan Buddha Gautama. Sering dikatakan bahwa Buddha Gautama itu melihat Dharma dan menyampaikan apa yang beliau lihat itu, yang beliau lihat pada waktu pencerahan sempurna. Apa yang beliau lihat itu beliau sampaikan kepada kita. Dan apa yang beliau sampaikan itu bukan hanya sekadar berdiplomasi. Di dalam salah satu khotbah beliau di Dhammaniyama Sutta, beliau mengatakan bahwa Dhamma atau Dharma itu tidak tergantung pada Buddha Gautama. Beliau mengatakan bahwa saya dilahirkan atau tidak dilahirkan, Dhamma itu tetap ada. Apakah Dhamma itu hukum alam? Ya. Tetapi Dhamma bukan hanya hukum alam. Dhamma adalah juga bagaimana kita berperilaku yang selaras dengan hukum alam agar kita tidak menderita. Kita bisa berperilaku apa yang kita mau, tapi perilaku yang tidak selaras dengan hukum alam akan membuat kita menderita. Dhamma itu adalah juga cara berperilaku yang selaras dengan hukum alam supaya kita tidak menderita. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Buddha Gautama, Dhamma atau Dharma yang dilihat pada saat pencerahan sempurna, kemudian disampaikan oleh Buddha Gautama, untuk menghargai beliau, kami umat Buddha sering menyebut Buddha Dharma atau Buddha Dhamma. Dharma yang dilihat, disadari oleh Buddha dan disampaikan oleh Buddha kepada kita. Tetapi karena Dhamma itu hukum alam, Dhamma itu adalah cara hidup yang sesuai dengan hukum alam, bukan dibuat oleh Buddha Gautama. Apakah boleh kalau kita hanya menyebut Dhamma saja, tidak usah Buddha Dhamma? Oh ya boleh, sangat boleh. Kami juga, saya pun juga sering, bahkan amat sering menyebut Dhamma atau Dharma, dan amat jarang menyebut
Buddha Dhamma. Ibu, bapak, dan saudara, ini sebagai pendahuluan. Sekarang saya ingin kepada pembahasan untuk malam hari ini. Saya ingin memulai dengan keluhan, pertanyaan, mungkin juga komplain yang disampaikan oleh umat Buddha kepada kami. Beberapa umat nanti pengurus wihara bisa meminta untuk disumbangkan ke wihara. Kalau harganya 5 juta lumayan ya. Komplain itu begini. Komplain atau protes lah ya. Bante, saya ini menjadi umat Buddha sudah lama. 10 tahun, 15 tahun, lebih ya. Dan salah satu ciri yang sering saya dengar dari para pengkhotbah penceramah, ajaran Buddha itu menekankan, selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saya setuju, Bante. Dan saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Lebih dari 15 tahun. Tidak berbuat yang buruk, yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan teman saya itu ngajari saya, paling tidak dalam satu hari kamu harus berbuat baik 1 macam ya. Bukan 1 kali tapi 1 macam. Wah, itu bagus sekali. Saya ikut anjuran teman saya itu. Tetapi Bante, setelah 15 tahun saya berbuat baik lebih, hidup saya kok hanya begini-begini saja. Kok tidak maju? Katanya kalau banyak berbuat baik itu hidupnya bisa maju. Jangan hanya mohon, jangan hanya minta, jangan hanya protes, berbuat baiklah, berbuat baiklah. 15 tahun lebih Bante saya berbuat baik dan hati-hati tidak berbuat buruk. Tapi hidup saya hanya begini-begini saja. Mengapa saya tidak bisa maju? Tidak salah protes itu ya, komplain itu tidak salah. Tetapi di mana kekurangannya sehingga dia tidak bisa maju? Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita melihat apa yang disebut kemajuan itu sebetulnya luas. Kemajuan kesejahteraan,
kesejahteraan sosial, tetapi kemajuan itu juga kemajuan mental, kemajuan batin. Guru Agung Buddha Gautama mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat itulah yang membuat Siddhartha mencapai pencerahan. Kemudian ajaran beliau itu bertahan lebih dari 2600 tahun. Salah satu sifat Guru Agung Buddha Gautama itu adalah wija carana sampano. Beliau itu sampano, sampurna dalam bahasa Sanskerta, sempurna dalam bahasa Indonesia. Dalam wija dan carana ada dua hal. Carana itu adalah perilaku baik. Wija itu widya, pengetahuan.